wasatiyah kita. Bahkan begini Bapak Ibu, Paus Fransiskus datang ke Indonesia dihormati. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya gitu dong. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya orang non muslim masuk masjid? Boleh. Ini pasti nanyain tentang Paus masuk Istiqlal kan? Boleh dong. Karena peran wanita muslimah dalam dakwah Islamiyah an-nahdiyah. Nah, di bagian akhir kita akan bicara tentang peran dakwah Islamiyah an-nahdiyah. Apa itu? Pendidikan Islam wasatiyah dan waton. Karena NU ini Bapak Ibu sudah menegaskan dirinya adalah wasatiyah. Ummat wasatiyah, moderat, tengah-tengah. Jadi bukan yang ekstrim, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Ingat kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-kufru amman qala la ilaha illallah. Kita mengendalikan diri kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzambin, jangan gampang mengkafir-kafirkan orang. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, jangan mudah memurtad-murtadkan orang. Nah ini Islam wasatiyah. Jadi orangnya NU nggak boleh main kopar kafir. Kafir orang diomongin, kafir dewe orang dikate. No kata dawuh Mbah Wali Gus Dur Abdurrahman Wahid. Nggak boleh. Itu penyakit Bapak Ibu. Hati-hati kalau kita mengkafirkan orang, kafir balik ke sini. Hati-hati itu. Kalau kita menyalah-nyalahkan orang, salah balik ke sini. Saat tunjuk kita satu ke depan, ada 4 jari lain balik ke belakang. Hati-hati. Maka kita jangan mengkafir-kafirkan orang. Saya ambil contoh anekdot biar emak-emak paham. Ibu-ibu ini nggak boleh terlalu tinggi materinya Pak. Harus agak renyah dikit. Ada tukang cukur. Ada nggak tukang cukur di Madaraya? Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, tepuk bahu. Pak mau tahu nggak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lo siapa? Tuh di luar. Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak? Ngapura gitu kalau suaminya namanya Bejo ya. Bejo namanya. Tuh anak paling goblok. Kata yang dicukur, kok sampean tahu Bejo anak paling goblok? Udah saya tes tiap hari. Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Dipanggil Bejo. Jo, meriki Jo. Masuk Bejo, anak kelas 5 SD. Penjual koran. Ada apa mang? Kata si Bejo. Sama tukang cukur disodorkan. Tangan kanan duit 5.000, tangan kiri duit 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000 tangan kiri, bukan 5.000 tangan kanan. Kata yang mencukur, tuh kan Pak, Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000 malahan. Kata yang dicukur, iya juga ya. Selesai cukur rambut, dia bayar, keluar, sampai di luar muncul rasa penasaran yang dicukur itu. Ketemu Bejo tadi. Jo, sini dulu Jo. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Ini 5.000, ini 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Mos gedean yang 1.000. Kata yang dicukur, nah itu kamu pinter Jo. Ngapa sama mamang tukang cukur tadi kamu milih 1.000 bukan yang 5.000 aja? Oi Om, kalau itu mah kata Bejo, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites, kata Bejo. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali.
Kata yang dicukur, oh yang goblok bukan bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Maksudnya apa? Tangan kita ngegoblok-goblokin orang, goblok balik ke sini. Tangan kita mengkafir-kafirkan orang, kafir balik ke sini. Hati-hati, makanya jangan suka mengkafirkan orang, jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang. NU ini hebat Pak, NU nggak mau main kafir-kafiran, nggak mau, itu wasatiyah kita. Bahkan begini Bapak Ibu, Paus Fransiskus datang ke Indonesia dihormati. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya gitu dong. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya orang non muslim masuk masjid? Boleh. Ini pasti nanyain tentang Paus masuk Istiqlal kan? Boleh dong. Biar Masjid Nabawi pernah dikunjungi oleh Paus juga. Bukan Paus, oleh apa namanya itu? Pastor ya. Kalau tingkat bawah itu pastor sama keuskupan. Berarti kan Katolik itu. Dari Bani Najran 70 orang. Nabi dikunjungi oleh pimpinan keuskupan, berkunjung ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi hari Minggu, minta izin jauh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kami umat Katolik, boleh nggak kami kebaktian di masjid? Nabi memperbolehkan. Sahabat mau marah, biarin kata Nabi, biarin. Mereka akan melakukan ibadah. Itu sudah pernah terjadi Bapak Ibu. Umat Kristen Bani Najran, ini hadis sahih ini Pak, bukan karangan saya. Artinya Nabi menunjukkan bagaimana toleransi kita kepada umat non muslim. Karena Islam agama rahmatan lil alamin. Makanya Kang Banser deh, jaga gereja boleh. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apakah ngawal gereja itu bagian dari toleransi? Jawaban saya, bukan. Banser jaga gereja itu bukan toleransi. Bukan toleransi. Karena kalau toleransi itu orang Islam Jumatan, orang Kristen mingguan, itu toleransi. Orang Islam Lebaran, umat Hindu nyepian, itu toleransi. Orang Islam Idul Adha, orang Buddha Waisakan, itu toleransi. Orang Islam sholat, orang Hindu ibadat, itu toleransi. Banser jaga gereja bukan toleransi, tapi banser jaga gereja itu rahmatul lil alamin. Itu rahmat bagi sekalian alam. Tepuk tangan dulu. Kita agama mayoritas memberi rasa aman dan nyaman kepada pengikut agama minoritas. Itu luar biasa. Ini nggak dapat kita kecuali di NU. Makanya bahagialah menjadi NU. Tapi yang jelas rumusnya begini. Orang non muslim masuk masjid hukumnya boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? 1, minta izin. 2, karena diundang. Kalau ujuk-ujuk masuk masjid nggak boleh. Orang Islam boleh nggak masuk gereja? Boleh. 1, minta izin syaratnya, atau 2, karena diundang. Misalnya saya diundang acaranya di gereja, saya datang, boleh karena saya diundang. Atau tukang bangunan kerja bangun gereja atau ngeramik gereja, ya boleh karena diminta, karena diundang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ujuk-ujuk, itu nggak boleh. Itulah toleransi namanya. Dan saya perlu ingatkan juga, halo, minta waktu dikit lagi ya, tanggung ini belum zuhur belum. Begini Bapak Ibu, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Turut masuk begini, NU ini kan demennya ziarah Wali Songo. Hati-hati sekarang Bapak Ibu, kalau ziarah Wali 9, fokus ziarah Wali 9. Mengapa saya katakan harus fokus? Sekarang banyak makam-makam keramat palsu. Alat-alat Mataram di Pringsiwu banyak loh Bapak Ibu, keturunan Mataram itu Pak. Alat-alat Mataram mencatat ada 3.000 makam keramat palsu di Indonesia. Bahkan ada ibu-ibu muslimat ziarah ke makam, nangis-nangis minta syafaat. Ternyata makam itu nggak ada orang yang dikubur di situ, bekas gundukan teletong kebo.
bekas keletong sapi. Doanya udah sampai nangis ya Bu ya. Hati-hati, sekarang banyak makam palsu, termasuk di Preng Sewu. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang makamnya palsu, kadang-kadang begini makamnya asli, betul namanya Mbah Jangkung misalnya, tapi namanya diubah menjadi nama orang lain. Terjadi di Cirebon, makam Syarifah Fatimah. Dipugar habis 200 juta biaya pemugarannya. Udah ramai orang ziarah berbes-bes ingin ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Ternyata itu makam istrinya tukang tambel ban. Ya nangis yang punya suami, kata suaminya, itu tuh bukan Syarifah Fatimah, itu bukan Fatimah, itu bini gue. Enggak masalah orang mau ziarah di sana-sana, mas saya mas senang kata dia, tapi jangan diganti namanya Painem, bukan Fatimah. Nah hati-hati sekarang. Dan saya melihat begini Bapak Ibu, ini gulu, maksud saya gulu. Makanya jenengan ziarah harus dibimbing ya. Sudah harus ada tour leadernya, harus ada amir jamaah. Jangan asal ziarah, karena sekarang banyak betul makam palsu. Sampai 3.000 Bapak Ibu, banyak betul. Di Lampung saja sudah ditemukan makam palsu. Di Lampung Tengah ditemukan makam palsu. Di Preng Sewu juga ditemukan makam palsu. Hati-hati. Dan selalu dibalut dengan keramat. Bahkan saya kaget. Di Tarim Yaman banyak makam-makam palsu. Bahkan begini, ada makam di Tarim Yaman itu Bapak Ibu udah kayak Ka'bah. Jadi ditawaf kayak Ka'bah. Orang-orang Tarim itu ada yang nggak mau lagi berangkat haji, nggak mau lagi naik haji, nggak mau lagi umroh. Kalau tiba ditanya ngapa Anda nggak mau naik haji, nggak pernah mau umroh? Saya tawaf di makam ini setiap hari. Nabi nongkrong di makam ini. Apa kata Nabi? Nggak perlu datang ke Masjid Nabawi, karena aku selalu ada di sini. Ini Pak, kalau orang-orang awam yang ngomong itu kayaknya orang suci, pakai udeng-udeng, janggutnya tekan udel, umpama ya, pakai jubah. Percaya Bapak Ibu, kalau nggak percaya cek di YouTube. Ada satu makam di Tarim Yaman dijadikan tempat tawaf tiap hari, dan selalu diklaim ini makam Faqih Muqaddam. Di makam Faqih Muqaddam ini tiap hari Rasulullah nongkrong di sini. Ini dhallun mudillun, ini sesat menyesatkan. Hati-hati, jangan sampai kita semua terperdaya. Maka saya mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia, siapapun yang terlibat dalam sindikasi pemakaman palsu, membuat makam-makam keramat palsu di Indonesia ini, ada baiknya diproses secara hukum, tangkap dan pidanakan. Setuju atau setuju? Tepuk tangan. Pidanakan. Karena itu menipu Bapak Ibu, menipu, bahkan memalsukan sejarah. Nggak boleh dibiarkan sedemikian rupa. Saya khawatir nanti kayak Palestina Bapak Ibu. Palestina itu begitu. Israel menguasai Palestina dengan membuat 3.000 makan palsu leluhur orang Israel. Akhirnya Israel sekarang bisa menguasai Palestina. Apa Indonesia juga mau begitu kan? Hati-hati, kita semua wajib waspada. Jangan terperdaya. Baik, bagian terakhir sekali. Selain wasatiyah, kita juga wasaton. Apa itu wasaton? Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan 2 hadis buat ibu-ibu semua. Halo. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, kalau engkau melihat banyak sekali perbedaan, perdebatan, perselisihan di tengah-tengah umat ini, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut pengikut yang paling mayoritas. Yang paling mayoritas siapa? Kalau Indonesia, kalau di dunia, ahlu sunnah wal jamaah.
Kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah. Halo? Tak ingetin sama ibu-ibu, bilang sama anak-anak ya Bu, Le, bapakmu NU, mamamu NU, buyut-buyutmu NU Le. Kamu jangan ikut-ikut ngaji kecuali di tempat ngaji NU. Bu, mondok hati-hati. Sekarang banyak pondok tahfizul Quran tapi Wahabi. Salah orang tua kalau anaknya jadi radikal, karena mondoknya tempat Wahabi. Jadi kalau mau mondokin anak, pondokin ke sekolah NU, pesantren NU. Ini mah sekolah di sekolah dasar titik-titik, SMP titik-titik. Tapi diajarin di sana Allahumma ba'id baini, bukan kabiro, bukan wajah tuh. Diajarin di sana sholat wong begini. Ya beda sama orang tuanya. Makanya penting, pokoknya anak-anak jangan sekali-kali masuk pondok-pondok Wahabi, sekolah-sekolah Wahabi. Kalau anak kita jadi Wahabi, salah jenengan mau dimasukkan ke sana. Begitupun yang Muhammadiyah. Nah, bapak Muhammadiyah, mak Muhammadiyah, kakek nenekmu Muhammadiyah, jangan masuk kelompok-kelompok radikal itu. Pesan sama anak-anak, pilih organisasi yang memang setia dengan NKRI, Bapak Ibu. Nah, hadis yang kedua, nanti umat ini akan berfirqah-firqah. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu firqah yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Yakni negara. Seandainya Bapak Ibu pening ber-NU kagak, ber-Muhammadiyah tidak, LDII nggak mau berorganisasi, nggak mau berfirqah-firqah Pak, mau cari aman. Kayak TNI Polri kan nggak mungkin kan jadi NU Muhammadiyah, kan netral kan. Kalau mau aman, kelompok yang paling aman, paling selamat itu kata Nabi, negara. Yang penting kita setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun madhabnya, apapun Islamnya, walaupun janggut tekan udel, walaupun jidatnya sampai kapan, tapi dia ngajak kita melawan negara, ngajak kita melawan pemerintah yang sah. Kita boleh mengkritik pemerintah, tapi gak boleh melawan, dosa Bapak Ibu. Ngajak melawan negara, memberontak kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu sesat, menyesatkan. Karena Islam mengajarkan kepada kita setia kepada negara. Baik, sekarang kita tutup dengan yel-yelan. Siapa kita? Yang kenceng deh. Ulang lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Madaraya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.